Jadi kalau Bapak Ibu bicara pecahan, pecahan itu sebenarnya simbol aja gitu. Simbol yang dibuat oleh dua bilangan yang dipisahkan oleh satu garis. Udah simbol gitu. Jadi sebutnya satu garis dua gitu. Ya kan ada garis ya, betul nggak? Jadi ya namanya satu garis dua dong, betul nggak? Iya kan? Kenapa nggak dinamain satu garis dua? Kan lebih enak satu garis dua, betul nggak? Ya, daripada saya namain yang lain kan mendingan satu garis dua. Nah, oke. Nah sekarang misalnya, coba kalau saya bilang, jadi Bapak Ibu ketika tadi satu garis dua itu kan simbol. Nah kalau misalnya Bapak Ibu juga gini, mau menjelaskan ini, jumlahnya ada 3, simbol apa yang Bapak Ibu berikan? Apa? Angka 3 kan? Kalau di negara lain beda gitu kan ya. Misalnya ada yang simbolnya begini, ini dari Cina ya. Kemudian ada yang begini, ada yang begini simbolnya, tapi ada yang gini gitu. Nah, jadi kalau kita nulis ini, kita taunya apa? 3 jumlah, betul nggak? Jadi ini adalah apa? Jumlah dari benda ini kan? Jadi ada benda, jumlahnya berapa, harus dikasih simbol, betul nggak? Kalau nggak dikasih simbol kan susah, betul nggak? Mesti ada namanya juga, namanya 3, betul nggak? Coba kalau nggak ada namanya, saya bikin gini, ini gimana? Ini apa? Berapa jumlahnya? Lalu bikin bulat kan nggak bisa, betul nggak? Harus ada namanya, betul nggak? Dan harus ada simbolnya, gitu kan? Nah, ini konkretnya. Ini apanya? Abstraknya, gitu kan ya? Jadi simbol ini melambangkan apa? Konkretnya tadi, jumlahnya ya. Nah, sekarang kalau 1/2 kan tadi pecahan simbol juga kan? Simbol melambangkan apa? Kan gitu kan? Kalau ini kan melambangkan jumlah, betul nggak? Sekarang kalau pecahan melambangkan apa, gitu kan? Nah, jadi kita mesti tahu sekarang pecahan itu melambangkan apa sih, gitu ya? Nah, gitu. Coba sebentar saya ini. Ya. Nah, kalau saya bilang gini, saya gambar gini. Saya bilang, saya mau tanya, ini saya mau kasih lambang, ya, lambangnya apa? Lambang dari supaya bisa nunjukin bagian yang diarsir itu. Ya, kalau kan misalnya saya punya gini, nah, apa? Ya. Apa simbolnya supaya saya bisa ketika orang saya sebut simbol itu, saya bisa langsung tahu, oh ini tuh nunjukin ini gitu kan? Kalau tadi misal saya sebut 5, langsung asosiasi kita, oh jumlahnya ada 5, betul nggak? Kalau saya sebut 3, langsung apa? Asosiasinya 3 gitu kan? Nah, saya berarti harus cari simbol ya yang bisa langsung nunjukin, oh ini tuh bagian yang diarsir gitu ya, gitu kan? Nah gitu ya, kalau saya bisa nemuin simbol itu, nah itu kita bisa menjelaskan kepada orang lain gitu loh. Ini buat dikomunikasikan dengan baik gitu ya ke orang lain. Nah kalau ini saya sebut gini, kalau ini saya sebut 1 garis 2, ini 1 garis 4. Nah mungkin kita tanya, gimana caranya? Ya kan?
Kalau ini 1 garis 2, ini 1 garis 4. Gimana menentukan ini 1 garis 2, 1 garis 4 gitu kan? Kan mesti tahu ya caranya gimana gitu ya. Nah, oke, berikutnya coba. Bos. Coba. Oke, jadi caranya ini. Kalau saya punya 1 batang, 1 batang ini saya bagi 2. Saya bagi 2, sama besarnya, sama nilainya, artinya ya, sama nilainya. Nah, kemudian bagian ini tadi kan ini ada 2, betul nggak? Sekarang ini yang diarsir satu bagian, betul nggak? Nah, 1 bagian ini saya namakan 1 bagian, gitu kan? Dari 1 kelompok yang terdiri dari 2 bagian yang sama nilainya. Nah, itu dia. Jadi 1/2 itu nunjukin apa? Nunjukin bagian yang diakhir ini, gitu. Jadi ketika kita bicara 1/2, kita tahu, oh itu adalah 1 bagian dari 1 kelompok yang terdiri dari 2 bagian yang sama nilainya. Nah, gitu. Jadi kalau gitu saya gambar. Nah, kalau ini berarti namanya apa? 1/4 kan? Kenapa dinamain 1/4? Karena menunjukkan apa? 1 bagian dari 1 kelompok yang terdiri dari 4 bagian yang sama nilainya. Nah, jelas gak? Kan simpel sekarang, betul nggak?